Teman-teman, perkenalkan saya John David Sialoho. Saya tinggal di Desa Padangjaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Oke, Itu dulu. Mas Ya. Bro. Terima kasih, Mas Bro. Mas Bro, ada berapa bersaudara semua? Saya empat orang. Empat bersaudara. Bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Puji Tuhan, semuanya sudah menikah. Oke, jadi Bro David ini anak bungsu ya? Iya. Anak bungsu dan ya dia belum menikah, pada waktunya akan menikah. Amin. Baiklah kalau begitu, Mas Bro. Boleh ndak sedikit berkisah seperti apa perjuanganmu sampai saat ini? Karena yang saya dengar, Mas Bro itu setelah kuliah ndak melanjutkan untuk mencari pekerjaan apa saja, tapi Mas Bro menempuh jalan lain. Jadi Romo, mungkin saya menggambarkan kisah singkat saya dari kecil mungkin sampai Oke. saat ini. Dulu memang saya lahir di sini di Desa Padangjaya ini. SD, SMP, bahkan SMA bersekolah di sini. Oke. Teman saya dulu masih jalan kaki Romo. Oke, jalan Ke kaki. sekolah beda dengan zaman sekarang, anak SD, SMP sudah diberi motor oleh orang tuanya. Jadi ceritanya begini Romo. Memang mana ya? Mulai dari mana ya Romo? Ya, pokoknya banyaklah pengalaman lika-liku hidup yang saya alami sampai sekarang. Tapi memang itu lika-liku itu sebenarnya membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi dulu setelah saya selesai SMA, lulus, saya sebenarnya dulu nggak niat kuliah, Romo. Oke. Mengapa? Nggak niat kuliah, karena saya punya cita-cita itu menjadi polisi. Cita-cita jadi polisi. Nah, gambaran umumnya kan orang-orang ya di umuran saya dulu, gambarannya itulah tidak perlu kuliah, jadi polisi saja itu sudah cukup dan dianggap orang itu hal yang mewah ketika menjadi seorang polisi yang memberi peran untuk negara. Tetapi setelah saya tes polisi itu saya gagal. Itu di tahun berapa itu? Di tahun 2016, Romo. 2016. Berarti setelah tamat SMA langsung tes itu. Langsung tes polisi, Oke. namun gagal. Ah, Kemudian saya merasa berkecil hati sih. Dan juga teman-teman yang lain, guru-guru saya dan mungkin warga-warga di desa saya, banyak yang tidak yakin kalau saya tidak lulus. Karena entah mungkin pandangan orang-orang kan lain, Romo. iya, sebenarnya. Jadi pastinya dulu saya juga ya mungkin ada prestasi, namun bukan di bidang akademik. Contohnya prestasi yang pernah saya banggakan waktu di SMA dulu, salah satunya itu saya pernah jadi paskibraka tingkat provinsi. Jadi itu yang memotivasimu atau awal mula mau tes polisi? Iya. Nah, Baik. teman-teman di paskibraka itu juga banyak yang tes ke polisi karena dianggap mungkin polisi itu berwibawa, Iya. mungkin juga bergaji dan punya uang mungkin lebih besar dari ketimbang mungkin jadi petani. Tapi seiring berjalannya waktu, saya setelah tidak lulus itu beri wejangan atau diberi saran orang tua untuk kuliah terlebih dahulu. Tapi saya sebelumnya menolak, Romo. Oh, pernah menolak. Mengapa? Atau apa alasan menolak? Menolak karena kayaknya kemampuan saya bukan di perkuliahan, Romo. Tapi orang tua dan kakak-kakak saya memberi arahan, membujuk. Akhirnya saya mendengarkan dan akhirnya saya kuliah, Romo. Dan kuliahmu itu di mana? Kuliah saya di Universitas Bengkulu. Oh, Universitas Bengkulu. Kebetulan juga Ngambil jurusan ambil apa? jurusan hukum, Romo. Wah, atau mengapa mengambil jurusan hukum? Jurusan hukum. Ya karena memang saat saya di perkuliahan itu masih membayangkan kalau saya mungkin nanti masuk kepolisian. Ya. Karena kan kepolisian ini
lebih dekat kaitannya dengan masalah hukum Romo. Tapi seiring berjalannya waktu Romo, dengan ada teman-teman baru, pengalaman-pengalaman baru, cerita-cerita baru atau cerita-cerita dari dosen saya, itu membuka pikiran saya lagi. Sepertinya masalah pekerjaan dan masa depan itu tidak hanya di kepolisian saja, Romo. Tidak juga sebagai pegawai, bekerja di kantoran, tapi saya pikir juga dari banyak pengalaman dari Bandung yang saya juga cukup sedikit membaca dan lihat-lihat podcast yang ada di YouTube Romo, itu juga memberi saya pengetahuan dan gambaran yang lebih luas mungkin untuk masalah kerjaan dan masa depan. Di seiringnya perjalanan perkuliahan, saya dulu itu cukup memberi waktu juga untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan. Ya. Ini 1 atau 2 atau 3 dulu yang saya ikuti, tapi yang berkenan di hati saya dulu, saya pernah ikut di gambarannya itu adalah perkumpulan mahasiswa hukum. Mahasiswa. Yang memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak tahu hukum atau masyarakat yang terbelakang lah, yang sama Artinya sekali kalian tidak tahu. dengan perkumpulan itu membantu mereka secara entah mencari solusi atau memberi pemahaman tentang kita boleh sebut tanda petik buta hukum. Iya. Lalu karena kebetulan kalian adalah mahasiswi hukum, maka dengan bantuan itu akhirnya apa yang menjadi turning point atau titik balik ketika kamu gagal, kecewa dan tidak mau kuliah, tapi ketika ada arahan, ada kekuatan peneguhan dari dosen dan teman-teman kuliahmu, apalagi tampan seperti dirimu itu, Terima kasih, Romo. tampan seperti dirimu itu pasti di sekitar ini bahkan di belakang itu berebutan untuk pengen dekat atau ya pengen ada selalu bersamamu. Dan bagi saya itu sebuah kelebihan dirimu bahwa masuk dan membantu memberi pemahaman atau pengetahuan tentang hukum. Dan perasaanmu di akhir aksimu bersama teman-teman tadi itu apa? Saya punya kebanggaan sih waktu saya mengikuti perkumpulan mahasiswa hukum tersebut. Kami pernah pergi ke suatu desa yang terpelosok. Itu masih di Provinsi Bengkulu atau? Masih di Provinsi Bengkulu. Tapi akses untuk ke sana, jalan itu tidak bagus seperti yang kita lihat di jalan. Mulus tadi di dekat kota-kota kan. Jadi itu juga membuka pengalaman dan cerita yang menarik bahwa saya memang di desa-desa itu banyak permasalahan hukum yang mereka tidak tahu mengadu ke siapa. Itu memang banyak terjadi di desa-desa, tetapi mereka melakukan pembiaran karena tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk pembelaan tersebut. Dan itu pada saat semester berapa? Semester 3, semester 4. Semester 3, Ya. Dan satu lagi saya juga sangat berkesan ketika saya di dalam perkuliahan itu pernah menjadi ketua mahasiswa Katolik Romo. Itu memang di zaman saya memang itu baru kami dirikan Romo. Saya menjadi ketua yang kedua. Itu di tahun 17 itu. 2017 seperti 2017. 2016 kamu mulai kuliah. Ya. Lalu setahun kemudian dibentuklah itu UKMK ketua itu, pertama senior saya, kemudian ketua kedua saya. Jadi itu ada kebanggaan tersendiri Romo, kami bisa membangun untuk mengumpulkan mahasiswa Katolik yang ada di Bengkulu, karena sebelumnya memang tidak ada tempat untuk itu Romo. Wadah untuk menampung mahasiswa Katolik ya. Iya. Oke. Ya, kegiatannya seperti kerohanian, kami kumpul bersama, silaturahmi, kami menjalin keluarga. Kemudian kami juga punya aksi-aksi lain dalam kegiatan di luar kerohanian. Sebagai contoh, kami juga ikut aksi sosial. Kemudian ya membantu juga untuk dalam kegiatan di gereja. Ya, bagi saya itu menjadi sebuah kekuatan dan pada akhirnya
pada akhirnya ketika kamu wisuda, mengapa kamu tidak mencari pekerjaan yang searah dengan studimu, tetapi ya malah terbalik? Mengapa? Pertama yang saya pikirkan Romo, dan juga mungkin dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Karena saya pikir Romo, kalau saya ikut di dalam pemerintahan dan menjadi polisi atau pegawai negeri, waktu itu sangat padat menurut saya Romo. Kegiatannya, kesibukannya, karena yang saya pahami mungkin kalau jadi pegawai atau jadi polisi itu harus siap di jam pagi sampai sore, tentu sampai malam. Sedangkan saya tidak punya jiwa seperti itu. Lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang tidak dituntut waktu dalam sepanjang itu. Contoh juga yang membuat pertimbangan dari saya Romo, ketika ada acara keluarga, ada keluarga yang berduka, dan itu kita sangat dibutuhkan atau ingin pergi ke orang tersebut, ke tempat yang kita butuh kunjungi, tapi terbatas oleh tugas dari kantor, dari kepolisian, tidak boleh ditinggalkan. Padahal hal itu yang sangat penting, harus kita datang ke pesta, ke keluarga yang berduka. Itu juga salah satu pertimbangan saya kenapa saya tidak memilih seorang pegawai negeri atau jadi polisi tadi. Ya bela negara lah. Ada juga orang berpikir kan kalau masalah gaji Romo, saya kira selagi kita berusaha, gaji itu bisa kita dapatkan, atau mungkin bukan sombong Romo, itu bisa juga lebih dari pegawai atau jadi polisi selagi kita berusaha dan berdoa Romo. Dan kalau boleh tahu apa usahamu? Kalau usaha saya Romo, untuk saat ini saya ke depan ya Romo. Untuk saat ini saya itu berdagang beras. Berdagang beras. Dan beras. Ya, berdagang beras ini berarti itu sudah dimulai sejak tahun 2000. Sudah ada 2 tahun sekarang. Nah, oke, artinya dari 2021. Iya. Apa perasaan awalmu? Apa perasaan awalmu ketika kemudian kamu memutuskan untuk menjadi seorang pedagang beras? Sebenarnya waktu sebelum saya berdagang beras ini Romo, agak dilema juga sih Romo. Karena memang kan pemahaman umum seseorang, cerita-cerita yang didengarkan di dalam masyarakat, kalau anak kuliahan itu gimana ya, kalau terjun keluar dari jurusan atau keluar dari perkuliahan itu dipandang sebelah mata Romo. Itu jadi hal yang dilema juga, karena setelah saya lulus banyak keluarga dan teman-teman yang bertanya, kamu kerja di mana? Kamu kerja di mana? Setelah saya jawab, saya adalah kerja di swasta, saya berdagang, banyak yang memandang remeh keputusan saya itu. Karena memang banyak orang berpikir kalau setelah kuliah itu wajib kerjanya satu jurusan dengan apa yang kita perkuliahan, atau tidak di kantoran loh Romo. Kantoran, ya. Dan di mana saja pasti akan mengalami hal yang sama, apalagi bro adalah anak bungsu. Lihat dari perawakan bro, lalu menjadi seorang pengusaha beras itu bertolak belakang. Kok tampan-tampan kok jualan beras. Nah itu ya mungkin tidak sempat didengar, tapi perasaan menghantui ada. Nah, dan sadar atau tidak sadar, kamu harus mengakui bahwa kamu adalah seorang pria yang tampan. Dan saya yakin sejak kamu mulai sekolah entah dari SD sampai SMA, apalagi kuliah, pasti banyak yang antri. Ya, pasti banyak yang antri. Romo tidak tahu berapa banyak yang sudah menjalin hubungan yang dekat, atau kamu malah memilih untuk ya belum waktunya untuk mengenal secara lebih dekat. Tapi pada waktunya
pada waktunya itu ada. Dan ya bagi Romo, kamu sudah memulai sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa dibuat oleh sudah lulus dari kuliah. Dan ya itu tadi kamu mengatakan tantangan pertama ketika kumpul keluarga, kamu kerjanya di mana? Bukan bertanya apa pekerjaan. Juga si Romo memang apa ya, bahkan ada yang mengatakan percuma dong kuliah Nah, kan begitu. ya, Tapi saya jawab, Romo, emangnya tujuan pendidikan apa ibu, bapak, saya bilang gitu kan. Karena kan tujuan pendidikan yang saya pahami bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan masalah pekerjaan. Menjadi dapat pekerjaan di kantoran atau menjadi abdi negara itu mungkin saya pikir nilai tambah lah. Di luar itu jangan dipandang remeh dalam pekerjaan orang apapun, selagi itu pekerjaan yang baik, tidak mengganggu orang lain. dan ya saya sangat yakin Bro ini menjadi pribadi yang beda dengan orang muda lain. Ya, beda. Ya, bagi saya itu hal yang sangat positif, dan itu bukan membuat kamu menjadi minder, bukan membuat kamu menjadi introvert, tetapi inilah saya yang walaupun abang-abangmu atau kakak-kakakmu kuliahnya ini, kerjanya ini, ya itu hidup mereka. Saya membayangkan kalau Bro David ini jadi Romo, pasti banyak yang sakit hati, banyak yang stres karena tampan seperti ini. Dan ya, baik Bro, saya pikir ini juga pengalaman yang sudah kamu, atau kesaksian yang sudah kamu bagikan. Dan kira-kira apa harapanmu ya secara pribadi tentunya bagi orang muda yang mungkin saat ini sedang dilema untuk mencari, atau mereka sedang kuliah lalu masih bingung untuk mencari pekerjaan, kira-kira apa harapan? Baik, Romo. Pertama sih mungkin saya bukan menggurui ya, Romo ya, tapi berbagi cerita saja apa yang telah saya alami, apa yang saya tahu. Karena saya juga masih muda, banyak ke depan sana yang perlu saya pelajari. Jadi kalau masalah pekerjaan, Romo, menurut saya, apalagi teman-teman yang mungkin sudah saya kuliah, kalau untuk mencari pekerjaan itu jangan terfokus hanya di dalam pemerintahan saja, kantoran. Karena kenapa? Ya, karena jumlah mahasiswa yang lulusan juga tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada saat ini, Ribu. Bahkan ada di provinsi itu 3.000-an orang yang terima hanya 2-3 orang. Nah itu. Jadi dari jalan lain lah. Bukan saya mendiskreditkan kawan-kawan yang bekerja di perkantoran, tapi selagi nggak gengsi, dan jangan gengsi lah mencari pekerjaan. Jangan gengsi. Mungkin kalau kita lihat dari perawakannya ini, pasti kita akan bilang orang ini gengsi, orang ini pemalu, orang ini introvert. Tetapi lihatlah dia tidak peduli mau siang, mau malam, mau hujan, mau panas, dengan pick-up-nya. Nanti kita akan melihat seperti apa usahanya. Dengan pick-up-nya dia akan dari rumahnya ini di Padang Jaya ngambil berasnya ada di Lampung, ada yang di Lampung, di Lebong, di Bengkulu, dan di Mumu khususnya. Dan itu dia setelah menampung atau membeli beras, lalu itu dijual kembali. Dan ya artinya Bro David tidak sedang dalam situasi gengsi, tapi dia berjuang untuk ya ini loh kan hidup saya menentukan dan saya menikmati. Bahagia enggak dengan pekerjaanmu sekarang? Tentunya bahagia, Romo. Sangat bahagia. Tadi kan Romo sempat, waktu Romo tiba di rumahnya, Bro ini lagi di meja belakangnya itu disimpan ada 2 buku dari Romo Joseph ya? Romo Joseph Susanto. Di situ salib menjadi berkat. Ya, salib menjadi berkat. Bagi saya itu menjadi sebuah ungkapan iman. Terima kasih Romo Joseph Susanto untuk bukunya. Dan ya Bro David ini, makanya saya bilang, kayaknya atau jangan-jangan mau berubah profesi atau berubah jalan dari seorang OFK kemudian menjadi imam, tapi minimal menjadi orang baik. Dan Bro David sudah menunjukkan itu. Dan
Saya pikir itu tadi harapan bagi orang muda, jangan gengsi. Dan yang kedua, jangan terlalu terfokus setelah kuliah, saya harus menjadi seorang PNS. Iya. Nanti pada akhirnya tidak jadi, malah stres sendiri kan. Umur bertambah. Ya, umur bertambah, nanti baru umurnya 21, tapi wajahnya itu seperti 45, seperti Romo Fritz. Ya, jadi sekali lagi, Bro David, terima kasih untuk waktunya dan juga peneguhan kekuatan bagi orang-orang muda. Dan saat ini Bro David ini menjadi ketua OMK Stasi Santo Venantius Marga Sakti. Marga Sakti. Nah, kalau di pos pelayanan apa? Kalau di pos pelayanan saya sebagai sekretaris. Oke, dia menjadi sekretaris OMK Pos Pelayanan Santo Agustinus Bengkulu Utara. Dan di distrik kami, Bengkulu, Pinang Raya, Penarik, Arga Makmur, dan Mana, beberapa waktu yang lalu sudah terjadi pelantikan. Dan Bro David sebagai apa di dalam kepengurusan OMK distrik? Saya sebagai wakil ketua. Ya, inilah buah dari mengikuti kegiatan Indonesian Youth Day ya. OMK bangkit dan bersaksilah. Dan Bro David sudah menunjukkan jalan itu, tentu ada banyak jalan lain. Semoga usaha-usahamu menjadi semakin baik. Semoga kamu boleh menjadi berkat ya. Amin. Ingat, tadi kamu baca itu, salib menjadi berkat. Itu satu caption yang luar biasa. Dan cinta mengubah air mata menjadi sukacita. Ya. Karena tanpa cinta semuanya akan menjadi hampa. Ya. Dia juga selain suka olahraga badminton, juga suaranya ini bagus. Romo ingat dia pernah rekaman waktu sedang kuliah, suaranya sangat merdu. Lembah kekelamanku, Kau Tuhan yang sertaiku. Saat semua meninggalkanku, Kau setia menuntun langkahku. Tak pernah Kau biarkanku. Kau Tuhan ubahkan hidupku. Syukur untuk pemulihan yang Engkau berikan. Dan ku percaya Kau Tuhan sumber kemenanganku. Salam Siroja, sehat rohani jasmani. Tuhan memberkati. Ya, inilah usaha Bro David dengan tumpukan berasnya, baik yang diambil dari Lebong, dari Kemumu, dari Bengkulu maupun dari Lampung. Bro, bagaimana? Ini sudah berapa banyak yang terjual hari ini atau dalam minggu ini? Dalam minggu ini sekitar 10 ton, Romo. 10 ton ya, wah 10 ton mantap sekali. Jadi dengan usaha seperti itu, semoga terus bahagia. Itu di bajunya tulisannya Siara Bersama Part 3, Opu Andreas dan Roma. Samosir 23 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016. Memang ini sangat Katolik ya, Mas Bro. Nah, inilah usahanya. Nah, berasnya. Ya, Bro, all the best ya buat usahamu itu, dan semoga boleh menjadi berkat bagi banyak orang.